Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Estri Fadia Syarani, selaku moderator dari kelompok 2 tentang temanya pemijahan ikan secara semi buatan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan pada minggu kemarin. Selanjutnya, pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya, Kadek. Mohon izin Ibu dosen, pendahuluan. Pemijahan merupakan bagian dari reproduksi ikan yang menjadi mata rantai daur hidup semua spesies ikan. Indonesia adalah rumah bagi 14 dari 28 spesies ikan patin Pangasius sp yang diketahui. Ikan patin merupakan produk perairan yang bernilai ekonomi tinggi, baik pada musim berkembang biak secara alami maupun dibudidayakan. Ikan ini layak dikonsumsi manusia karena kandungan proteinnya yang relatif tinggi serta kandungan kolesterol dan kalorinya relatif rendah. Kahairuman 2002. Selanjutnya, latar belakang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Gilang. Mohon izin Ibu dosen, saya akan membacakan latar belakang. Ikan patin merupakan produk perairan yang bernilai ekonomi tinggi, baik pada musim berkembang biak secara alami maupun dibudidayakan. Pemijahan semi buatan adalah proses pemijahan dengan pemberian hormon ovaprim atau pada induk, tetapi proses populasinya secara alami. Dalam jurnal Ishaki dan Sari 2019. Selanjutnya, tujuan akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sulfa. Mohon izin Ibu dosen, di sini saya akan membacakan tujuan. Untuk mengetahui kualitas benih yang dihasilkan, meningkatkan produktivitas benih, dan mempercepat proses pemijahan. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh rekan saya, Robi. Baik, Estri, terima kasih moderator. Mohon izin Ibu dosen, pembahasan calon induk harus memiliki ciri genetik yang baik dan berasal dari induk yang terpilih. Pasalnya, pemijahan indukan tersebut sepenuhnya tergantung pada pemijahan buatan. Tingkat keberhasilan pemijahan buatan sangat ditentukan oleh kondisi induk ikan. Kahairuman 2007. Pada tebar induk yang dipelihara oleh dalam kolam yaitu 50 ekor per kolam, dengan induk betina sebanyak 40 ekor, induk jantan sebanyak 10 ekor, induk yang dipijakan berumur 2 sampai dengan 3 tahun dengan bobot 3 sampai 4 kg. Baik, selanjutnya alur proses. Alur prosesnya untuk pemijahan semi buatan, yang pertama ada seleksi induk, yang kedua ada penimbangan induk, yang ketiga ada pemberokan, yang keempat ada penyuntikan, kelima ada pengeluaran atau proses stripping telur dan sperma, yang keenam ada penetasan telur, dan yang terakhir ada pemanenan larva. Selanjutnya, pembahasan 1 akan dibahas oleh rekan saya, Saiful. Mohon izin Ibu dosen, untuk pembahasan pertama yaitu seleksi induk. Seleksi induk dilakukan dengan menangkap induk dengan menggunakan jaring yang dilakukan dengan cara hati-hati dan semaksimal mungkin agar induk tidak mengalami stres. Ciri-ciri betina yang baik adalah perutnya yang besar dan mengembung, kemaluannya berwarna merah kehitaman dan bagian dapat
bila disentuh dan akan mengeluarkan telur. Bila ditekan, sedangkan ciri-ciri induk jantan yang baik adalah bila bagian bawah perut diurut ke arah lubang urin akan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih. Badan yang langsing, gerakannya lincah, kelamin yang menonjol yang berwarna merah tua. Baik, selanjutnya penimbangan dan pemberokan akan dibahas oleh rekan saya Yolan. Baik, mungkin ada kesalahan koneksi dari rekan saya Yolan. Penimbangan dan pemberokan akan dibacakan oleh Nadira. Silahkan. Baik, mohon izin Ibu dosen. Yang kedua adalah proses penimbangan. Setelah induk yang matang gonad, kemudian dilakukan penimbangan. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui dosis dan volume dosis yang cocok diberikan kepada induk betina. Yang ketiga, pemberokan. Sebelum melakukan pemijahan, terlebih dahulu bak pemberokan disiapkan. Kolam pemberokan induk hasil seleksi berupa kolam intensif yang telah diberikan jaring sebagai pembatas dan dilengkapi dengan aerasi. Pemberokan dilakukan selama 12-24 jam dengan tujuan untuk menghilangkan sisa pakan atau kotoran dalam tubuh ikan dan untuk mengurangi kadar lemak yang terdapat di dalam tubuh ikan, yaitu pada saluran pengeluaran telur, sehingga pada saat proses pengeluaran telur atau stripping, telur dapat keluar dengan lancar karena saluran pengeluaran telur bebas dari lemak. Siap, terima kasih. Baik, selanjutnya penyuntikan akan dibahas oleh rekan saya Zulpa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyuntikan. Induk terlebih dahulu diambil dari bak inkubasi dan dimasukkan ke dalam karung. Kemudian dimasukkan ke dalam bak fiber yang bertujuan agar ikan merasa tenang dan tidak terjadi pemberokan. Penyuntikan dilakukan di bagian sebelah kanan dan kiri di belakang sirip dorsal atau bagian punggung dengan kemiringan 45 derajat dengan arah jarum ke bagian kepala dengan kedalaman yaitu 1-2 cm. Kemiringan penyuntikan bertujuan agar jarum tidak mengenai tulang belakang ikan. Penyuntikan menggunakan hormon sintesis bermerek Ovaspes sebanyak 0,4 ml per kilo. Hormon ini mengandung analog sarmon gonadotropin relasing, yang mana hormon dan antidopamin yang berfungsi mempercepat ovulasi. Setelah proses penyuntikan induk, selanjutnya letakkan kembali indukan agar mengetahui apakah indukan tersebut telah ovulasi atau belum. Pengecekan dilakukan dengan cara mengurut perut induk dari arah kepala ke lubang genital dengan perlahan dan hati-hati. Apabila indukan telah mengalami ovulasi, barulah proses stripping dan dapat dilakukan. Di stripping ditandai dengan keluarnya telur apabila dilakukan pemijahan atau pengurutan yang dilakukan secara lembut pada bagian abdomen. Apabila pada saat pengecekan ternyata induk sudah mengalami ovulasi, maka segera dilakukan pembiusan dan penimbangan berat induk ikan. Pembiusan ini bertujuan agar pada saat stripping, induk tidak stres dan tidak
membelok, sehingga memudahkan proses stripping saat berjalan dengan baik. Pembiusan dilakukan dengan cara merendam induk dalam air yang telah mengandung obat bius. Selanjutnya proses pengeluaran stripping telur dan sperma. Stripping induk dilakukan baik terhadap induk betina maupun induk jantan untuk mengeluarkan spermanya, dan proses ini dilakukan dalam keadaan ikan pingsan supaya memudahkan dalam penanganannya. Stripping dilakukan secara hati-hati dan telur yang diperoleh ditampung di dalam wadah kering. Induk jantan yang telah dianestesi selanjutnya di stripping dan sperma dari induk jantan kemudian dicampurkan ke dalam telur. Dari hasil tersebut diketahui bahwa penyuntikan indukan ikan patin menggunakan hormon opaprim dapat meningkatkan konsentrasi hormon gonadotropin dalam darah sehingga dapat merangsang perkembangan telur dan mempercepat proses pemijahan sehingga terjadi ovulasi. Pembuahan dilakukan dengan cara mencampurkan telur hasil dari induk betina dan sperma dari induk jantan. Selanjutnya, aduk secara perlahan sampai merata dengan menggunakan sendok plastik. Hal ini bertujuan agar telur yang sudah dicampur sperma tetap aman. Tujuan memberikan air pada telur yang dicampur sperma yaitu agar sperma aktif. Begitu diberikan air, sperma langsung bergerak mencari lubang telur. Sperma masuk ke dalam lubang telur, maka terjadi pembuahan. Selanjutnya, telur dicampur dengan larutan tanah merah yang sudah disaring. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan daya rekat telur. Telur diaduk secara merata dan perlahan. Setelah telur merata dengan larutan tanah merah, kemudian dibilas dengan air yang bersih sebanyak 2-3 kali. Lalu telur di-packing menggunakan plastik packing yang diberikan oksigen sebelumnya. Masukkan ke dalam corong tetas karena jarak antara corong tetas dan dengan penetasan telur lumayan jauh. Kemudian telur dimasukkan ke dalam corong penetasan. Selanjutnya, penetasan telur dan pemanenan larva akan dibahas oleh rekan saya, Lea. Dipersilakan. Siap, terima kasih moderator. Mohon izin Ibu dosen. Yang keenam yaitu penetasan telur. Penetasan telur pada ikan patin menggunakan wadah berupa corong yang dilengkapi sistem resirkulasi beserta bak. Setelah telur dituangkan, kemudian atur debit air dengan cara memutar keran secara perlahan agar telur selalu terangkat dan tidak menumpuk di dasar corong. Penetasan bertujuan untuk tidak terjadinya pembusukan pada telur sehingga menyebabkan kegagalan dalam proses penetasan. Waktu yang dibutuhkan untuk menetas menjadi larva berkisar 18 sampai 20 jam. Yang ketujuh yaitu pemanenan larva. Pemanenan larva dilakukan secara bertahap karena telur tidak menetas secara bersamaan. Sebaiknya panen larva dilakukan pada pagi hari saat suhu di udara tidak panas sehingga memperkecil tingkat stres pada larva. Siap, terima kasih. Selanjutnya Kesimpulan. Pemijahan ikan patin secara semi buatan dapat dilakukan dengan salah satunya yaitu stripping dan menyuntikkan hormon opaprim kepada ikan. Manfaat dari teknik pemijahan ini adalah mempercepat proses terjadinya pembuahan. Mendapat benih ikan yang unggul, namun di sisi lain memiliki kekurangan yaitu biaya relatif agak mahal untuk membeli hormon tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk yang ingin bertanya, kami sediakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.